Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya semuanya nih? Sehat. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kalau gitu saya akan mengecek absensinya ya. Baik Pak. Yang pertama, Rizky Maharani. Hadir Pak. Hadir. Alia Amelia. Hadir Pak. Hadir. Rara Siva. Hadir Pak. Hadir. Juwita. Hadir. Hadir. Oke. Baik, semuanya sudah hadir ya. Sebelum kita mulai ya anak-anak, ada baiknya kita buka proses kegiatan belajar kita dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan untuk yang berani memimpin doa. Bisa Pak. Iya, silakan kita untuk pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, apa baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Wita yang sudah membuka pembelajaran kita dengan doa. Selanjutnya kita akan belajar tentang penulisan karya ilmiah ya. Tetapi sebelum itu Bapak ingin kembali merefresh, kembali mengingatkan kalian sebelum kita memasuki materi kita hari ini, yaitu memahami struktur karya ilmiah. Bapak ingin kalian kembali merefresh ingatan kalian karena kita minggu lalu sudah belajar tentang mengetahui karya ilmiah ya. Karena kenapa mengetahui itu lebih dulu? Supaya kita sebelum memahami strukturnya kita tahu dulu seperti apa karya ilmiah itu. Nah, anak-anak di sini kan kemarin sudah dijelaskan tentang karya ilmiah ya. Bapak mau tanya nih, sebutkan contoh dari karya ilmiah satu saja dari kalian. Siapa yang mau memberikan contoh? Silakan. Tentang karya ilmiah, adakah contoh yang sudah kalian tahu? Contoh dari karya ilmiah, silakan. Bapak, apakah artikel termasuk dalam karya ilmiah? Nah, menarik ya. Pertanyaannya apakah artikel termasuk ke dalam karya ilmiah? Itu akan kita temukan jawabannya. Sebelumnya itu saya mau tanya lagi kepada anak-anak semua, ada lagi nggak contohnya? Tadi Ara sudah sampaikan itu artikel, ada nggak dari teman-teman yang lain supaya kita bisa membandingkan juga nih di luar artikel apakah masih ada lagi yang lain atau semuanya itu artikel kan? Itu ada perbedaan dari anak-anak bagaimana? Pak, kalau laporan dari hasil praktikum Laporan dari hasil praktikum. Oke, berarti sekarang ada dua jenis ya, artikel dan juga laporan hasil praktikum. Oke. Dalam mengetahui karya ilmiah, yang kita harus pahami adalah karya ilmiah itu berdasarkan sebuah fakta. Kita bisa lihat di sini tujuannya dulu ya. Kita harus tahu tujuan dari karya ilmiah. Tujuan karya ilmiah, silakan untuk anak-anak yang mau membacakan siapa? Saya Bapak. Baik, silakan bacakan. Baik, sebuah karya ilmiah bertujuan untuk mengenalkan suatu pengetahuan baru pada masyarakat. Karya ilmiah berisi pembahasan masalah yang faktual, logis, dan objektif agar mudah dipahami. Ya, dari tujuannya kita sudah bisa tahu ya bahwa karya ilmiah ini dibuat untuk mengenalkan suatu pengetahuan yang baru kepada masyarakat dan juga berisi pembahasan masalah yang faktual, logis dan objektif agar mudah dipahami. Coba teman-teman tadi ada contoh bahwa laporan praktikum dan juga artikel. Menurut tahu dan lebih memahami bagaimana sih, kenapa sih karya ilmiah ini harus berdasarkan pembahasan masalah yang faktual, logis dan objektif agar mudah dipahami, dan juga kenapa karya ilmiah ini tujuannya mengenalkan suatu pengetahuan baru. Untuk itu kita perlu mengetahui struktur karya ilmiah itu. Nah, dalam struktur penulisan karya ilmiah ada 3 bagian. Bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Nah, sebelum kurang lebih udah tahu ya bagian-bagian ini isinya apa saja. Coba kita pastikan ya, apakah
yang kalian sampaikan itu benar atau tidak. Bagian awal. Nah, yang pertama bagian awal itu membuat judul. Kenapa judul itu penting? Ada anak-anak ada yang bisa jawab kenapa judul itu penting? Ya silakan ada. Judul itu penting dalam karya ilmiah karena supaya peneliti atau penulis dapat arah dan dapat objektif dalam meneliti sebuah hal yang ingin ditelusuri oleh peneliti tersebut. Oke, sangat baik ya jawabannya. Kalau kita baca di media ini, judul dapat dengan jelas dan singkat menunjukkan isi karya ilmiah. Judul menunjukkan subjek penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan ruang lingkup atau batasan penelitian. Menulis judul dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan huruf kapital pada seluruh huruf judul, atau yang kedua menggunakan huruf kapital pada awal kata, kecuali kata tugas atau kata kerja ya. Anak-anak sini harus bisa paham bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan isi karya ilmiah dengan arti bahwa ketika kita ingin membuat sebuah judul, kita sudah tahu kira-kira judul kita ini mau mengarah kemana, mau berisi apa, dan apa sih yang mau kita bahas gitu. Sehingga dalam judul kita membuat dengan sangat jelas bahwa itu sudah spesifik arah tulisan ini mau kemana. Selanjutnya yang kedua ada nama penulis dan afiliasi ya. Seperti yang tadi disampaikan di sini ada pengenalan nama penulis dulu. Nah biasanya ini tanpa menggunakan gelar, karena dalam penulisan itu biasanya gelar itu tidak terlalu ditonjolkan gitu ya. Yang penting identitasnya. Nama belakang tidak boleh disingkat karena akan digunakan saat dikutip. Kalau kalian pernah tahu sebelumnya sudah dikasih contoh ya karyanya. Biasanya dalam pengutipan itu nama akhir yang diambil kan, baru tahun penulisannya. Tidak paham ya? Baik, selanjutnya itu ada bagian abstrak dan kata kunci. Abstrak ini berupa rangkuman ya, rangkuman karya ilmiah dalam semua yang kita bahas, tapi kita rangkum menjadi satu paragraf singkat. Selanjutnya, nah ini bagian inti yaitu pendahuluan. Tadi kan sudah ada yang disampaikan bahwa pendahuluan. Tapi di dalam pendahuluan itu juga ada bagian-bagian yang lain. Seperti tadi Kiki menyampaikan, ada latar belakang ya. Bilang ada latar belakang, Rara juga bilang ada unsur masalah yang bisa kita pakai. Contoh, minimnya literasi. Nah, di tujuan ini harus menjawab dari rumusan masalah itu. Nah, selanjutnya itu manfaatnya. Manfaatnya ini adalah hasil dari pembahasan yang sudah kita buat. Selanjutnya, selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Tadi Bapak sudah baca dari bagian awal ya sampai inti. Silakan siapa yang ingin bergantian untuk teman-teman boleh membacakan ini. Ya, boleh kita. Metodologi penelitian berisi langkah-langkah atau prosedur penelitian yang mencakup persiapan, penentuan sumber data, dan pengumpulan data, pengolahan, dan pelaporan. Pembahasan menurut buku Krisin 2018, pembahasan menjelaskan makna yang terungkap dari hasil. Penjelasan ini juga mengenai makna ilmiahnya dibanding dengan teori yang berlaku di kalangan ilmuwan. Simpulan, pemahaman peneliti tentang perspektif dari hasil penelitian ini terhadap dampak kemampuan kegunaannya pada ilmu pengetahuan maupun pengambil kebijaksanaan dapat dituliskan sebagai saran. Oke. Itu bagus ya, bahwa memang langkah-langkah ini tidak boleh tertinggal teman-teman. Nah itu baik ya, bahwa langkah-langkah ini tidak boleh tertinggal anak-anak. Sebelum kita melakukan penelitian yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu sumber data kita apa, bagaimana cara kita mengumpulkan data, bagaimana kita mengolah, dan juga melaporkan data-data yang sudah kita dapat. Sini ada bagian akhir yaitu daftar pustaka dan juga ada lampiran ya. Nah, baik, kita sudah di bagian akhir ya anak-anak. Tadi sudah kita jelaskan dari awal, bagian inti dan juga bagian akhir. Coba teman-teman boleh sampaikan dari yang teman-teman pahami dalam struktur karya ilmiah ini di bagian awal, inti dan akhir. Secara singkat boleh, secara panjang juga nggak
apa? Boleh anak-anak sampaikan strukturnya apa saja ya? Boleh. Baik Bapak, saya akan menjawab pemahaman saya tentang yang sudah Bapak sampaikan, yaitu mengenai struktur karya ilmiah. Nah, struktur karya ilmiah itu tadi ada 3, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Nah, bagian awal itu terdiri dari judul, kemudian abstrak, dan kemudian pengenalan oleh penulis, dan selanjutnya itu struktur bagian inti, yaitu ada metode penelitian, kemudian hasil, dan kemudian data-data yang kita olah dalam karya ilmiah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada bagian akhir, yaitu yang berisi daftar pustaka dan lampiran. Oke. Sekian Pak dari saya. Baik, alias sudah cukup baik ya menjawab isi dari bagian-bagian yang diperlukan dalam menulis karya ilmiah. Selanjutnya, teman-teman, dengan memahami struktur karya ilmiah, saya ingin anak-anak semua di sini bisa mengimplementasikannya ya, bisa membuat karya ilmiah dengan baik sesuai dengan struktur yang seharusnya gitu. Ya, jadi jangan lupakan tadi ya 3 bagian itu, bagian awal, inti, dan juga akhir. Nah, itu harus menjadi acuan dalam menulis karya ilmiah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, saya mau pantun sedikit lah ya. Jalan-jalan ke Suku Gondalia. Bapak sendiri, dia sama yang lain. Semoga kita tetap bisa bersukaria. Kita bertemu lagi di pertemuan yang lain. Perkenalkan, saya Britiana Safitri sebagai observasi lisan pada saudari Martin Hamonangana Pitukulu pada keterampilan 1, yaitu membuka dan menutup membuka pelajaran, menarik perhatian siswa. Gaya mengajar guru Martin telah memilih posisi di depan, di tengah, di belakang dengan sangat baik. Memilih kegiatan membaca, bercerita, demonstrasi pada pembelajaran di kelas dengan sangat baik. Penggunaan media dan alat bantu mengajar. Martin telah memberikan gambar, model, skema pada pembelajaran di kelas dengan sangat baik. Pola interaksi yang bervariasi. Guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Martin Hamonangan telah menerapkan pola interaksi tersebut dengan sangat baik. Menimbulkan motivasi. Martin Hamonangan memberikan kehangatan dan keantusiasan, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide dan yang bertentangan, dan memperhatikan minat siswa dengan sangat baik dan benar. Memberi acuan. Martin Hamonangan mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, meningkatkan masalah pokok yang dibahas, mengajukan pertanyaan-pertanyaan di dalam pembelajaran di dalam kelas dengan sangat baik dan benar. Membuat kaitan, apersepsi, membuat kaitan antar aspek yang relevan, membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui, menjelaskan konsep atau pengertian sebelum bahan diperinci. Martin Hamonangan telah membuat kaitan atau apersepsi pada pembelajaran di kelas dengan sangat baik dan benar. Menutup pelajaran, meninjau kembali. Martin telah membuat rangkuman inti pembelajaran, membuat ringkasan dengan sangat baik dan benar. Mengevaluasi, mendemonstrasikan, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengekspresikan pendapat siswa sendiri, memberikan soal-soal tertulis maupun soal-soal lisan dengan sangat baik dan benar. Martin Hamonangan telah menerapkan refleksi pada akhir pembelajaran dengan baik dan benar. Cukup sekian penilaian dari saya akhiri. Terima kasih.